Radiologi itu sendiri pendidikannya untuk radiografer itu kalau di perusahaan alat biasanya itu ada alat yang mengeluarkan radiasi juga di situ. Jadi di situ yang mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Parekesit. Kembali lagi di Coffee Morning Talk bersama Komite Tenaga Kesehatan lain. Nah, tetap bersama saya Gerda Akbar, Ketua Komite Tenaga Kesehatan lain RSUD Haji Muhammad Parekesit. Pada pagi hari ini kita akan berbincang nih mengenal salah satu tenaga kesehatan lain yang ada di RSUD Haji Muhammad Parekesit. Pagi ini kita sudah ada kedatangan radiografer, namanya Ati panggilannya ya. Ya, mungkin saya langsung nyapa ya ke radiografernya. Selamat pagi. Pagi. Pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Terima kasih ya udah datang untuk berbincang sama kita di Coffee Morning Talk pagi hari ini. Kita mau berbagi nih sama sahabat Parekesit di rumah, pengen mengenal radiografer itu apa, terus ngapain aja sih di rumah sakit ya. Kita cerita-cerita ya. Oke? Oke. Nah, mungkin pertama sahabat Parekesit dan saya juga mungkin pengen tahu gitu ya, radiografer itu seperti apa sih, mungkin diawali dari proses pendidikannya. Nah, proses pendidikannya, kemudian setelah lulus gitu ya, area kerjanya, setting kerjanya itu di mana aja sih, apakah hanya di rumah sakit? Nah, mungkin bisa dijelasin Ati gitu ya. Pendidikannya itu mungkin radiografer itu yang paling rendah itu jenjang apa, kemudian paling tinggi itu jenjang apa. Nah, atau mungkin kalau mau kenalan dulu nih, memperkenalkan diri ke sahabat Parekesit boleh. Siapa saya gitu, sebelum menjelaskan pertanyaan saya tadi. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sukarti, tapi saya biasa dipanggil Ati untuk di rumah sakit sini. Untuk radiologi itu sendiri pendidikannya, untuk radiografer itu pendidikan paling rendah itu D3. D3, oke. Dan paling tingginya itu ada S2. Terus untuk lingkungan kerjanya, radiografer itu bisa bekerja di lingkungan rumah sakit dan perusahaan alat kesehatan. Perusahaan alat kesehatan juga, jadi nggak hanya di rumah sakit ya. Oke, terus kemudian kalau mungkin udah banyak masyarakat tahu gitu ya sahabat Parekesit kalau di rumah sakit seperti apa. Kalau di perusahaan alat nih, radiografer itu perannya atau fungsinya itu seperti apa kalau di perusahaan alat biasanya? Radiografer itu kalau di perusahaan alat biasanya itu dia sebagai aplikan atau teknisi juga bisa. Dia itu misalnya alatnya masuk di rumah sakit. Nah, sebagai aplikan atau yang ngajarin user atau radiografer di rumah sakit, ya aplikan itu sendiri. Oke, jadi ketika misalnya ada rumah sakit gitu ya yang mungkin membutuhkan alat gitu ya, radiografer yang ada di perusahaan itu yang akan mungkin melatih gitu ya, penggunaan alat itu di rumah sakit. Oke, nah kemudian kita beralih nih, bergeser ke peran radiografer di rumah sakit. Nah kan, di radiografer kan juga terdiri dari, tidak hanya radiografer, ada dokter juga gitu ya, perawat juga mungkin. Nah itu seperti apa? Kewenangan, mungkin area kerjanya, tugas-tugasnya radiografer di dalam layanan radiologi di rumah sakit gitu ya, itu seperti apa? Radiografer itu sendiri kalau untuk di rumah sakit khususnya di radiologi, radiografer itu seorang tenaga kesehatan yang melakukan apa istilahnya, membuat sebuah foto atau imaging untuk menegakkan diagnosa sebuah penyakit untuk pasien. Nah, untuk pemeriksaan rutin di rumah sakit kita itu punya alat yang namanya radiologi konvensional. Itu pemeriksaan rutin seperti ronsen, ronsen umum. Ronsen umum itu, ronsen umum itu misalnya apa tuh? Misalnya foto toraks, ekstremitas, kepala, seperti itu.
Terus ada yang namanya panoramik, itu tuh khusus untuk pemeriksaan gigi keseluruhan. Terus kita punya alat yang namanya CT scan, kita punya CT scan 16 slice, itu untuk pemeriksaan CT scan. Terus yang terbaru kita punya MRI, 1,5 Tesla, sama satu lagi kita punya cath lab. Cath lab? Iya, cath lab itu tapi dipegang sama dokter spesialis jantung, tapi di dalam situ ada radiografernya. Ada radiografernya juga. Dan peran radiografer di alat-alat ini gitu ya, itu pasti kan berbeda-beda. Berbeda-beda tidak? Atau secara umum sama gitu? Secara umum sama. Secara umum sama. Mereka harus mau D3, D4, S1, mereka wajib dan harus bisa mengoperasikan semua alat di radiologi. Wajib semua ya. Dari jenjang D3 sampai S1 itu wajib untuk bisa mengoperasikan seluruh alat-alat tadi yang disebutkan tadi ya. Nah dan itu kan fungsinya juga berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Nah, apakah dengan fungsi yang berbeda-beda ini radiografer juga kayak ada harus menambah skill tambahan mungkin untuk menggunakan alat-alat tertentu ini? Iya. Ada juga kadang ya. Menambah kompetensi atau kemampuan gitu ya mungkin. Kompetensi itu dari pelatihan sih. Dari pelatihan. Iya, dari pelatihan aja. Untuk menambah mungkin alat yang lain gitu ya. Dasarnya memang sudah ada, tapi ditambah dengan pelatihan itu tadi. Ditambah dengan pelatihan. Nah, kan sebutannya di radiologi ini kan layanannya itu adalah layanan radiodiagnostik. Nah, radiodiagnostik itu apa sih sebenarnya? Radiodiagnostik itu yaitu sebuah imaging, sebuah foto yang dapat menghasilkan sebuah gambar untuk menegakkan diagnosa sebuah penyakit. Seperti itu. Seperti itu ya, untuk memperjelas. Dan biasanya apakah ada area-area, kan itu pasti kan untuk tubuh ya, seluruh tubuh ya? Seluruh tubuh. Untuk melihat kondisi suatu penyakit, untuk memperjelas gitu ya, untuk membantu menegakkan diagnosa ataupun menentukan mungkin tindakan layanan mungkin tindakan pengobatan. Dan setiap radiodiagnostik tadi itu pasti dia untuk menggunakan melihat sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia itu alatnya berbeda-beda ya. Nah di rumah sakit Parikesit tadi mungkin sudah dijelasin ya beberapa yang ada yang sudah dipunya gitu. Nah bisa nggak dijelasin nih satu persatu? Tadi kan mungkin ada yang terlewat mungkin ya, misalnya kayak CT scan, MRI yang terbaru ya kita, terus kemudian cath lab. Nah di cath lab nanti kita mungkin minta penjelasan nih gitu, sahabat Parikesit pengen tahu. Mungkin yang pertama CT scan dulu. Bisa nggak dijelasin CT scan ini salah satu alat radio diagnostik yang seperti apa sih? Kemudian ada nggak suatu efek atau efek samping ataupun resiko-resiko tertentu ketika pasien gitu ya mengikuti atau diberikan layanan CT scan? Itu seperti apa? Untuk pemeriksaan CT scan itu sendiri, misalnya kita melakukan pemeriksaan CT scan kepala untuk pasien kecelakaan. Jadi kan misalnya pasien nih dilakukan CT scan, nah dia memang menerima radiasi yang tinggi, tapi dia juga menerima hasil yang lebih detail, frakturnya di mana, apakah ada pendarahan, seperti itu. Nah untuk radiasi memang radiasinya memang didapat memang lebih besar ketimbang untuk pemeriksaan foto-foto pada umumnya, foto rutin biasanya. Radiasinya lebih besar gitu ya. Ngomong-ngomong masalah radiasi gitu ya, dari alat yang dikeluarkan dari radiodiagnostik, salah satunya CT scan kan yang tadi kita bahas. Itu seperti apa untuk secara dosis, mungkin kita bicaranya dosis radiasinya gitu ya. Di alat ini seperti apa untuk biar setiap pasien ini mungkin misalnya nih pasiennya anak gitu kan, pasti kan kadang tidak hanya usia dewasa kan yang mendapatkan CT scan, mungkin anak terus usia lansia. Bagaimana pengaturan dosis radiasinya ini gitu? Untuk pemeriksaan CT scan itu sendiri
memang sudah ada modalitinya di dalamnya. Untuk pemeriksaan CT scan untuk anak, itu memang sudah ada modality untuk anak. Nah, untuk orang dewasa sendiri, itu memang sudah diatur juga, sudah ada modality untuk orang dewasa. Jadi dosisnya sesuai. Sesuai ya, jadi bisa apa ya, di tersetting gitu ya, melalui alat ini sendiri memang ya. Berarti memang alatnya bekerja untuk bisa menyesuaikan dengan organisme atau manusia yang diperiksa menggunakan alat itu. Nah ngomong-ngomong CT scan, kemudian kita beralih nih ke MRI. Nah ini MRI kan alat radiodiagnostik kita yang baru nih di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Nah seperti apa sih mungkin alat ini mungkin bisa dijelasin secara singkat, sederhana gitu ke sahabat Parikesit. Terus kemudian radiasinya, apakah radiasinya ini juga ada? Terus apakah kalaupun ada, apakah radiasinya ini cukup beresiko gitu? Untuk pemeriksaan MRI itu sendiri, pemeriksaan yang tidak menggunakan radiasi sama sekali. Tidak ada radiasi. Jadi di MRI itu tidak ada radiasi sama sekali. Itu keuntungan untuk pemeriksaan MRI. Karena dia menggunakan magnet. Magnet ya. Terus usia, apakah juga usia untuk masyarakat yang diberikan MRI ini sama kayak alat-alat radiodiagnostik yang lain, dari usia anak, dewasa, usia lansia, itu bisa juga enggak kira-kira untuk diberikan layanan MRI? Sekuen itu kita yang ngatur sesuai dengan klinis yang diminta sama si dokter itu sendiri. Seperti itu. Jadi memang ada aturannya sesuai dengan dari arahan dokter ya. Untuk penggunaan pasien-pasien yang diperiksa melalui MRI tadi. Nah, tadi sempat disinggung juga terkait cath lab. Kita tahu kan cath lab suatu layanan tindakan untuk tindakan jantung. Nah, tadi disebutkan bahwa radiografer juga terlibat di dalam cath lab gitu kan. Seperti apa keterlibatan radiografer di layanan cath lab? Untuk di cath lab itu memang ada alat yang memang khusus dipegang sama radiografer. Misalnya ya kembali lagi untuk ada alat yang mengeluarkan radiasi juga di situ. Jadi di situ yang ngatur tuh radiografernya. Misalnya si dokter spesialisnya minta di X-ray, nah si radiografernya ini yang melakukan. Gitu. Jadi membantu ya ketika dalam proses tindakan, ketika ada permintaan untuk melihat gitu ya, ngambil gambar gitu ya. Radiografer melakukan gitu ya di proses cath lab tadi gitu ya. Jadi radiografer sendiri ternyata ini ya luas gitu ya, maksudnya dimanapun unit layanan gitu ya, untuk tindakan pun tidak hanya berdiri sebagai radiodiagnostik, tapi ketika melakukan tindakan medis pun juga peran radiografer ini juga di beberapa area itu dibutuhkan gitu ya. Untuk radiografer itu sendiri, semua alat yang ada radiasinya itu biasanya ada si radiografer di dalamnya. Radiografer pasti berkecimpung di situ. Setiap alat yang ada radiasinya, radiografer itu pasti berkecimpung katanya ya, sahabat Parikesit, di dalam menggunakan atau mengoperasikan alat tersebut gitu ya. Nah, ngomong-ngomong layanan radiodiagnostik di instalasi radiologi RSUD Haji Muhammad Parikesit, mungkin sahabat Parikesit pengen tahu juga nih gitu ya, ketika mungkin apalagi kita sudah ada MRI gitu ya, CT scan, yang mungkin sahabat Parikesit mungkin belum tahu nih di rumah gitu ya. Nah, untuk menggunakan masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan CT scan ataupun MRI maupun yang lain di instalasi radiologi RSUD Haji Muhammad Parikesit, itu seperti apa gitu kira-kira, mungkin dari alur pelayanan pasien mungkin ya. Alur pelayanan pasiennya seperti apa tuh, bisa dijelasin nggak? Untuk alur pelayanan pasien itu sendiri, pasien dari poli datang ke radiologi itu istilahnya hanya membawa diri. Datang ke radiologi hanya melaporkan dia mau ronsen dari
dia lapor ke admin nih, Iya. terus adminnya bertanya untuk identifikasi pasiennya, bertanya nama dan tanggal lahir dan dia dari poli mana. Kalau sudah sesuai dengan yang di komputer, kami persilakan untuk duduk untuk melakukan ngantri untuk pemeriksaan. Pemeriksaan. Oh, jadi ada ini ya, apa rujukan dari dokter, dari DPJP-nya gitu, dari polikliniknya untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Itu untuk BPJS gitu ya. Umum pun sama seperti itu, pasien umum gitu, sama juga. Untuk rujukannya sendiri itu semuanya sudah online. Online. Jadi ya. memang pasien hanya datang bawa diri Bawa aja diri ke saja. radiologi. Karena semua sistem di radiologi itu sekarang sudah online semua. Sudah online semua. Jadi tidak perlu lagi setelah habis foto masih nunggu hasil. Sudah tidak ada lagi. Jadi pasien masyarakat bisa langsung kembali ke poliklinik awal gitu ya, yang mengirim gitu ya, ibaratnya gitu. Jadi hasilnya itu untuk setelah selesai pemeriksaan, pasien langsung diarahkan ke polinya itu sendiri. Karena hasilnya sudah online. Menggunakan PACS di poliklinik masing-masing. Poliklinik masing-masing. Oh, udah canggih ya sekarang ya. Alhamdulillah ya. Jadi memutus juga waktu tunggu gitu ya untuk proses pelayanan radio diagnostik di radiologi RSUD Haji Mutfarek ya gitu. Jadi masyarakat hanya bawa diri tadi katanya ya, bawa badan aja, lapor ke petugas, sebutkan nama gitu ya, tanggal lahir. Iya, ya, informasi nama dan tanggal lahir. Nanti dicek sama petugas di radiologi, kemudian nanti akan diminta untuk menunggu untuk antrian gitu ya, untuk kemudian nanti difoto gitu, dan hasilnya tidak perlu lagi ditunggu-tunggu, nunggu dicetak gitu ya, kayak di percetakan foto gitu misalnya, nggak perlu lagi ya menunggu print outnya, nggak perlu lagi ya, karena udah tidak ada lagi print out ya, jadi udah digital, sudah online semua gitu ya, dan kembali hasilnya ke dokter yang mengirim, dokter gitu DPJP-nya gitu ya. Oke, jadi sangat-sangat efisien ya, efisien juga gitu ya. Menghemat waktu. Kenapa? Menghemat waktu, betul sekali, menghemat waktu. Jadi tidak perlu lagi kayak numpuk ngantri-ngantri panjang, kayaknya nggak perlu lagi ya. Memang saya perhatikan juga di radiologi udah kayak cenderung flow-nya cepet, maksudnya nggak ada penumpukan gitu. Oh, jadi seperti itu inovasinya sekarang ya. Oke, nah menarik sekali ya sahabat Prekesit, kita mengenal dan berbincang-bincang dengan salah satu profesi tenaga kesehatan lain yang ada di RSUD Haji Mutfarek, yaitu radiografer gitu ya. Dari perannya, tugasnya, fungsinya itu juga menjadi suatu hal yang sangat penting juga dalam proses pelayanan kesehatan di rumah sakit kita gitu ya. Nah, menarik sekali, terima kasih sekali lagi untuk sharingnya Ati gitu ya. Mungkin di lain kali nanti kita akan membahas mungkin ya topik tertentu terkait radio diagnostik di instalasi radiologi di RSUD Haji Mutfarek gitu ya, dengan membawa tema yang mungkin masyarakat mungkin belum tahu gitu ya. Oke, sahabat Prekesit, mungkin itu saja gitu ya perbincangan kita pada pagi hari ini di Coffee Morning Talk bersama Komite Tenaga Kesehatan lain. Kita nantikan untuk bincang-bincang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.